Assalamualaikum, Mbak Maret. Gimana ini kabarnya? Waalaikumsalam, Pak. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kabar saya baik-baik saja dan walaupun ya ada sedikit lah, Pak. Ini problem yang mau saya sampaikan ke jenengan. Ya, Bagaimana Pak Amrosi kabarnya? Sebaliknya, Alhamdulillah saya baik, Pak. Saya lihat dari tampaknya panjenengan memang kayaknya lagi ada masalah ini. Ngomong-ngomong nih ya, kalau boleh tahu, saya terima kasih dengan sudah datang ke saya ini yang pertama. Terus kalau boleh tahu ada hal yang ingin disampaikan saya atau bagaimana ini, Pak ya? iya Pak, sebelumnya kami sampaikan terima kasih kepada Pak Amroji dan mohon izin, mohon maaf Pak kalau saya WA panjenengan, kemudian datang ke panjenengan ini untuk menyampaikan keluh kesah saya Pak, sebetulnya seperti itu. Jadi intinya saya mempunyai permasalahan yang ingin saya katakanlah ingin saya sampaikan ke panjenengan begitu Pak. Oke, Jadi oke, Pak. Eh, Tapi kita ini waktunya cuma sedikit ini Pak ya, nggak apa-apa ya. Nanti saya insya Allah bantu lah Pak ini untuk ngobrol kita tentang masalahnya panjenengan. Tapi siap Pak. kira-kira dari masalah itu apa sih yang ingin Pak Maret ingin capai ya dengan masalah yang ada? Sebetulnya begini Pak, saya mempunyai masalah ini yang saya harapkan adalah kedepannya ini supaya mendapatkan titik terang Pak, mendapatkan solusi, kemudian juga mendapatkan apa yang seharusnya saya lakukan ke depannya untuk mengatasi bahkan juga untuk mendapatkan solusi yang bagus. Begitu, Pak. Oh gitu. Jadi selain mendapatkan inspirasi atau juga pendapat saya lah istilahnya ya, kita ingin mendapatkan solusi lah dari masalahnya Pak Maret saat ini. Kalau boleh tahu nih Pak Maret, kira-kira masalahnya itu seperti apa? Iya, Pak. Terima kasih sebelumnya. Begini sebetulnya. Sekali lagi mohon izin saya menyampaikan masalah saya ya, Pak. Oke, Ini Pak. di sekolah saya kebetulan beliau juga sahabat saya, kemudian juga seorang guru. Nah, ini kebetulan saya mendapat laporan dari wali murid atau masyarakat setempat. Nah, bahwasanya sahabat saya itu pada waktu istirahat, nah, ketahuan main melanggar melanggar kode etik itu, Pak. Jadi Gitu, Pak. ini iya, jadi sementara ini yang dilapori oleh wali murid ini hanya saya. Jadi dalam lingkup sekolah sementara yang saya tahu ini hanya saya saja, Pak. Jadi saya itu bingung apa yang harus saya lakukan. Begitu, Pak Am. Tuh, berarti ada laporan dari warga bahwa rekannya Pak Maret ini melanggar kode etik gitu loh ya. Jadi secara spesifik kode etiknya yang bagaimana nih Pak? Kalau boleh tahu loh Pak ini Pak. Iya, Pak. Sebelumnya ya memang kalau menurut saya sendiri eh, melanggar kode etik ini secara spesifik ini kan kebetulan di sekolah kami kalau istirahat itu berdekatan dengan warung kopi, berdekatan dengan orang jualan, kemudian ada potong rambut. Nah, kebetulan di situ juga banyak orang-orang yang berpotong rambut, kemudian ada juga wali murid yang mau menjemput siswanya sekolah. Nah, di situ ketahuan bahwasanya judi online, Pak. Demikian. Jadi masalahnya wali murid yang laporan kepada saya ini itu tadi, katakanlah mengetahui secara nyata bahwa seorang guru di salah satu lembaga yaitu di lembaga saya ada yang berjudi online. Nah, kemudian yang ditakutkan nanti, nah bagaimana seorang guru sebagai public figure kok malah main judi online? Bagaimana nanti peserta didiknya? Apakah tidak meniru? Apakah seperti itu baik? Nah, begitu, Pak. Oh, Jadi letaknya di situ. Iya, Pak. ya Pak. Jadi itu di sekitar lingkungan sekolah ada beberapa komunitas gitu ya, misalnya orang bekerja dan lain sebagainya yang
mengetahui bahwa rekannya Pak Maret ini main judi online gol. Terus dari pengamatan Pak Maret ini eh, apa yang membuat rekannya Pak Maret kok tiba-tiba eh, ketahuan bermain judi online semacam itu, Pak? Iya, Pak. Nah, sebelumnya kan kalau kebiasaan ini kebetulan beliau juga sahabat saya. Jadi kalau di konteks luar sekolah, mungkin eh, kegiatan secara pribadi itu saya yang hanya setahu saya ini juga main-main HP biasa saja. Tapi kalau di dalam sekolah ini agaknya sangat lain, Pak. Jadi begini, kalau di dalam sekolah entah itu apakah teman saya pada waktu itu lagi banyak masalah atau kenapa, saya pun juga kurang tahu mengapa kok di waktu jam-jam sekolah, kemudian pada waktu istirahat keluar, kemudian juga bertemu dengan wali murid pada waktu itu. Kok kebetulan begitu loh, nggih. Jadi kok buka judi online di situ, Pak. Ya, Itulah Pak yang saya khawatirkan. jadi kayaknya ada masalah gitu ya secara pribadi ya. Terus eh, dalam kesehariannya itu orangnya ini temannya Pak Maret ini eh, orang alim, orangnya baik atau tiba-tiba main judi online saja karena adanya masalah itu, Pak? Iya, Pak. Setahu saya selama dengan saya, istilahnya ini selama saya sampai saat ini sebagai sahabat, setahu saya beliau adalah orang baik juga, Pak. Juga tidak punya latar belakang permasalahan. Kemudian dari segi religi, ibadah, beliau pun juga aktif. Kemudian ini bentuk bukti nyatanya kan di sekolah itu setiap pagi juga ada kegiatan bersama, yaitu pembiasaan pagi, ngaji bersama. Beliaunya pun juga aktif. Kemudian pembiasaan ada sholat duha, beliaunya pun juga ikut. Jadi di sinilah Pak yang membuat saya ini bingung ya. Oh iya, iya Pak. Berarti begini Pak ya. Kalau secara kepribadian, beliau sebenarnya orang kayaknya yang saya amati tadi ya, yang saya amati, saya lihat dari pembicaraan temannya Pak Maret itu kena faktor lingkungan ya istilahnya ya. Lingkungan sekitar itu membuat beliau ikut atau mungkin juga yang sering pegang HP tadi katanya secara nggak sengaja masuk. Itu apa betul Pak? Nah, ini Pak, kalau menurut pandangan saya Pak, memang di Ya, halo, halo, halo. Bisa dengar suara saya? Halo? Iya Pak, monggo Pak. iya iya Bapak. Berarti Eh, mohon maaf Pak ya, nggak tadi apa-apa. ada Ini sedikit monggo Pak. gangguan Jadi untuk gimana koneksi. lanjutannya tadi kok tiba-tiba temannya ingin apa bermain itu ternyata kan bukan karena kepribadiannya ya. Sebenarnya orangnya kan baik tadi ya. Iya, Tapi kok bisa masuk? Apakah benar ini karena lingkungan atau karena suka main HP-nya? iya Pak. Sebetulnya kalau menurut pandangan saya pribadi ini lebih ke arah faktor eksternalnya Pak. Nah, saya curiga di situ. Kenapa? Semakin banyak atau semakin ya kita keluar, kemudian bergaul di luar, kalau tidak bisa memfiltrasi, itulah akibatnya Pak. Kemudian juga kalau saya melihat dari sini, beliau ternyata sudah pada efek kecanduan seperti itu. Jadi sudah kebiasaan gitu loh Pak. Jadi kalau nggak Berarti itu kalau di level itu sepertinya temannya Pak Maret ini sudah pada tahap
level berapa ini? Pedes sekali atau bagaimana itu Pak kira-kira? Sampai level ke 8 atau ke berapa Pak kecanduannya? Iya, Pak. Ini kalau di konteks luar sekolah bisa dikatakan kalau di level 0 sampai 10 boleh dikatakan 7, Pak. Waduh, Sudah hampir mendekati. Tapi kalau di konteks di lingkungan sekolah, ini mungkin saya memberikan penilaian ini di level 2 lah. Jadi tidak begitu kelihatan Pak nampak. ya. Iya. Hanya saja ya kok kebetulan kemarin itu ketahuan gitu. Oh. Gitu, Pak. Terus terus ini gini Pak Maret, kan jenengan sebagai teman, ya sebagai rekan, kan pingin teman ini menjadi baik. Nah, nah seberapa seberapa kepinginnya Pak Maret ingin mengembalikan orang, bisa nggak dengan langkah ini Pak Maret sanggup memperbaiki teman ini? Gimana Pak? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, sebetulnya ini dalam benak saya begini, Pak. Saya selaku sahabat, ini dalam hati pun sudah punya rencana, Pak. Rencana saya secepat mungkin lah. Ini ya bertemu dengan beliau secara empat mata, kalau lagi longgar ngopi bareng. Jadi di situ saya bisa menyampaikan dampak lah, dampak atau akibat nanti apa yang ditimbulkan ya sebelum sebelum ini terjadi atau sebelum ini meluas lagi atau secara ketagihan itu lebih parah lagi. Jadi nanti di situ saya bisa mengarahkan atau konsultasi bersama, ngopi bareng. Kalau dibarengi ngopi kan mungkin ya bisa sharing bersama-sama begitu, Pak. Itu langkah saya, Pak. Demikian. Jadi Pak, berarti Pak Maret berencana ingin ngajak ngobrol, santai, sambil ingin memberikan istilahnya masukan-masukan, gitu Pak ya, barang tentang dampaknya, mungkin. Dan apa mungkin ada cara yang lain Pak? Misalkan kalau sudah nggak mau, gitu, gimana Pak? Kalau diajak baik tapi nggak mau, gimana? Iya, Pak. Nah, ini juga yang menjadi faktor kesulitan bagi saya sendiri. Dan mudah-mudahan ini dari langkah pertama saya tadi mudah-mudahan mendapat hasil. Karena dari segi akibat, karena dari segi akibat ini nantinya pun juga akan fatal. Nah, oleh sebab itu saya punya antisipasi, Pak. Jikalau memang ranah yang pertama ini tadi tidak berhasil, ya bagaimana bagaimanapun harus mencapai solusi yang baik. Jadi pihak sekolah nanti yang akan saya libatkan, Pak. Jadi solusi kedua, alternatif kedua, saya akan berkoordinasi, kemudian melibatkan teman sejawat pun juga, karena di sekolah saya punya atasan, yaitu kepala sekolah yang nantinya saya mintai bahan pertimbangan. Demikian, Pak. Oke, oke, Pak. Berarti dua rencana itu Pak ya. Yang pertama ingin ngajak ngobrol secara pribadi sambil memberikan wawasan-wawasan, atau nanti kalau memang sudah kesulitan mungkin akan menyampaikan kepada pimpinan untuk bisa membantu gitu. Ya mudah-mudahan tidak sampai ke atasan lah Pak ya. Terus ini menurut Pak Maret kapan ini kayaknya akan dilakukan yang solusinya ini Pak? Gimana Pak? Iya, Pak. Ini rencana secepat mungkin, Pak. Kalau menurut saya secepat mungkin. Nah, semakin cepat semakin baik. Mengapa demikian? Karena yang saya takutkan tadi dari pihak yang melaporkan sebelum ya katakanlah sebelum menyebar atau sebelum menimbulkan akibat yang atau efek yang lebih besar lagi. Maka dari itu, ini mungkin bisa saya simpulkan pada diri saya sendiri bahwa ini semakin cepat semakin baik. Jadi karena ini juga membawahi nama baiknya beliau sendiri juga karena juga nama baiknya lembaga. Jadi saya kira keputusan saya yang lebih tepat ini adalah lebih cepat lebih baik. Begitu, Pak. Oke Pak, saya berarti ingin segera tahu nih ya nanti Pak Maret langkahnya bagaimana. Nanti saya ingin dengar ceritanya Pak Maret tentang hasil obrolannya dengan temannya. Ya mudah-mudahan nanti ada hasilnya Pak Maret ya. Begitu Pak Maret ya. Ini waktu kita sudah habis. Siap, Saya Pak. terima Siap, kasih siap. Pak ya. Baik kita ketemu lagi nanti kapan-kapan gitu ya. Baik, Oke, Pak. Terima kasih sekali monggo Pak, atas monggo. Oke, diskusi. assalamualaikum. Waalaikumsalam.